Ya, baik, kita berjumpa lagi di Parlemen Update untuk hari ini dan ini sudah beberapa episode sebelumnya kita sudah menghadirkan juga para anggota parlemen untuk bisa berdiskusi bersama kita di hari ini melalui di edisi-edisi sebelumnya, maksudnya untuk menjelaskan ya atau bisa memberikan eh, penjelasan-penjelasan terkait apa sekarang yang agenda-agenda dari parlemen di DPRD Kota Makassar. Untuk parlemen update ini nantinya bisa Anda saksikan melalui YouTube channel di solusimedia.id_official ya. Bersama saya Silvana dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Makassar dari perwakilan PDI, Partai PDI Perjuangan di Komisi C ya. Dan langsung saja saya menyapa beliau adalah Bapak Mesak Raymond Rante Padang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Ya, berjumpa lagi nih, Pak ya. iya. Tapi Selamat. komisinya berbeda ya. Ya, kemarin Komisi D, sekarang Ya, Komisi C. Ya, Komisi C ya, tapi sama-sama masih melayani masyarakat. Kalau di Komisi D terkait dengan hak-hak pelayanan kepada masyarakat dan ini juga termasuk kebutuhan masyarakat ya, karena di Komisi C itu fokusnya infrastruktur. kepada pembangunan ya, Ya, infrastruktur yang pada akhirnya semuanya akan dinikmati oleh masyarakat. Ini menarik Pak Mesak ya, karena ya, em, Oke, terima kasih sekali lagi ya Pak sudah hadir di podcast ini dan tentu juga yang akan melihat perbincangan ini juga menantikan apa lagi yang hal-hal baru yang akan disampaikan ya Pak. Karena pemerintahan baru Presiden Prabowo ya tentu ada banyak hal-hal yang harus di breakdown juga di tingkat daerah ya Pak, termasuk bagaimana arahan untuk efisiensi anggaran dan ini pasti akan berdampakkah terhadap pembangunan di Kota Makassar di proyek-proyek infrastruktur yang mungkin sudah direncanakan sebelumnya ya Pak Mesak. Tapi secara umum dulu nih Bapak melihat himbauan atau arahan efisiensi dari pemerintah pusat itu visibility ya yang bisa dilaksanakan di daerah kah atau seperti apa Pak untuk bisa menindaklanjuti hal itu? Silakan Pak. ya. Baik. Terima kasih untuk undangannya kembali. Iya, Eh, Pertama-tama saya menyampaikan kepada pendengar, pemirsa, masyarakat Kota Makassar, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa tahun ini adalah yang terbaik buat kita semua. ya, amin. Eh, Ya, terkait dengan saya kira ini instruksi presiden ya. Iya, Instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Ya, ini juga menjadi konsen kami mm-mm, bersama dengan pemerintah Kota Makassar. mm-mm, iya, Baru ya kemarin itu kami sudah melakukan koordinasi iya, dengan tim anggaran pemerintah Kota Makassar terkait dengan efisiensi ini karena ini merupakan instruksi dari Presiden. Saya kira ini mau tidak mau, suka atau tidak suka ini harus dijalankan. Karena sinergitas pemerintah kota dan eh, pemerintah nasional, pemerintah pusat itu harus seiring sejalan. Karena memang ini sangat penting buat keberlangsungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Jadi kami di daerah, terutama khususnya di Kota Makassar, ini juga telah berkoordinasi untuk menjalankan terkait dengan efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden kita. ya, oke. Jadi sejauh ini semuanya bisa sangat terbuka untuk dilakukan ya Pak, untuk program-program efisiensi tersebut, upaya Iya, efisiensi ya. iya. Jadi juga termasuk di DPRD Kota Makassar, Ya, kami terbuka terkait dengan efisiensi. Karena arahan dari pemerintah pusat itu diupayakan efisiensi terkait dengan perjalanan dinas. oke. Itu hal yang utama. Ya, Perjalanan dinas yang kemudian eh, diharapkan atau diinstruksikan untuk efisiensi itu eh, minimal 50%. 50% Iya, ya.
Wah, cukup besar ya Pak ya. Iya, Nah, kalau itu dikaitkan dengan tupoksi ya di Komisi C untuk bagaimana mengawasi apa program pembangunan ya yang ada di Kota Makassar termasuk infrastruktur, itu seberapa besar dampaknya Pak Raymond, Pak Mesak? iya. Kita berharap ini tidak terlalu berdampak Hmm, karena terkait dengan infrastruktur pembangunan di Kota Makassar, apalagi sekaitan dengan jalan dan drainase iya. itu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mhm. Sehingga kita mengharapkan itu sedapat mungkin efisiensi itu sesuai dengan instruksi dari Presiden nomor 1 tahun 2025 itu pada nomenklatur perjalanan dinas saja yang kita harapkan untuk bisa diefisiensi. Oh, oke. Nah, baik Pak Mesak, berbicara mengenai program-program pembangunan yang sudah diusulkan dan dibahas bersama pemerintah kota di DPRD Kota Makassar, khususnya di Komisi C, di tahun ini atau dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, apa yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Makassar, Pak? Ya, saya kira isu-isu klasik dan juga konsentrasi strategis pemerintah itu pada posisi-posisi di mana soal kemacetan, Ya. soal banjir, Mhm. saya kira ini langganan setiap tahun, Ya. sehingga kita berharap pemerintah kota itu bisa konsen pada titik-titik itu. Termasuk juga saya kira dari misi dari pemerintah kota baru Ya. ini terkait dengan pembangunan stadion, saya kira itu juga sangat penting. Hmm. Ya, Oke. pembangunan stadion apa namanya PSM yang hari ini itu sudah eh, menjadi konsen juga pemerintah baru karena itu menjadi kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Saya kira itu kita support, Pak. Ya. Iya, 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 baik. Program-program pembangunan yang menjadi prioritas, apakah dari pemerintah sebelumnya dan nanti masih akan dilanjutkan di pemerintah yang sekarang, yang baru ini ya, Pak Amesa, Ya, itu secara details di Kota Makassar dalam target 1 tahun ini apa kira yang harus segera dilaksanakan? ya, yang dalam pembahasan anggaran kemarin Iya, itu memang konsen utama kita di pembangunan drainase, drainase ya ya. drainase dan juga jalan karena banjir ini menjadi momok tersendiri Iya, yang kemudian setiap tahun itu langganan di beberapa tempat. Saya iya. kira itu harus dicarikan solusinya. Mhm, Memang blueprint dari pembangunan drainase yang terintegrasi itu sangat penting mhm. diupayakan dan menjadi konsen pemerintahan baru. Karena ini juga saya eh, yakin Pak pemerintah baru Pak Api dan Ibu Alia ini juga konsen di sisi itu karena sebelum dalam masa transisi kemarin ini sudah saya mendengar sudah memanggil pakar-pakar tata kota, Iya, benar. drainase, Iya. itu juga sangat baik. Saya kira itu yang menjadi konsen kita. Konsen ya. Ya, Untuk jalan itu yang di mana saja Pak Mesak? ya. Terkait dengan jalan, saya kira kita mengutamakan jalan-jalan yang masih tanah Hmm. untuk kita termasuk jalan lingkungan yang juga jalan-jalan yang menjadi tupoksi dari Kota Makassar Ya, itu yang hari ini beberapa jalan yang menjadi eh, penghubung antara kecamatan-kecamatan saya kira itu tetap menjadi konsentrasi di tahun ini. oke. Ya, Kalau secara anggaran waktu pembahasan kemarin memang seberapa besar persentase untuk pembangunan jalan dan drainase yang menjadi target ini Pak Mesak? kemarin kita sekitaran 60% dari 60% ya, ya anggaran infrastruktur itu untuk kita upayakan. infrastruktur. Ya. Oke. Kalau dari hasil evaluasi ya, Ya. evaluasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kota Makassar, apakah terrealisasi 100% Pak Mesak atau bagaimana ini? Iya, memang tahun kemarin itu realisasi serapan kemarin di belanja modal di komisi kami secara khusus PU itu 80 kurang lebih 85% ya. Jadi memang tidak 100% karena memang ada kendala-kendala teknis Iya, karena curah hujan tinggi kemarin dan iya. juga
ada hal-hal lain yang tidak bisa kemudian ditindaklanjuti. Ya, 80% itu artinya sudah cukup baik, ideal Iya, atau sangat baik lah. sangat baik Ya, ya, ya. 80% ke atas. Oke. Nah, dalam rangka sinkronisasi ini ya Pak Mesak antara program yang sudah dirancang sebelumnya dan sudah dibahas, kemudian dengan era pemerintahan baru dan tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian terhadap skala prioritas pembangunan ke depan. Itu sejauh mana komunikasi dan intensitas diskusinya mungkin ya yang dibangun Iya, saat ini Pak Mesak, apakah sudah dilakukan atau seperti apa? iya. Saya kira eh, dengan pemerintahan baru ini mau tidak mau memang RPJMD ini untuk Iya. segera kita lakukan. DPRD Kota Makassar akan membentuk pansus untuk mengakomodir, memasukkan visi misi Ya. dan langkah-langkah pengabdian daripada wali kota dan wakil wali kota yang baru untuk masuk dalam RPJMD 5 tahun. Oke. Pansusnya akan segera kita bentuk dan juga menurut saya anggaran perubahan itu mungkin akan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, bulan berapa targetnya Pak? Eh, Target kita dalam schedule yang ada mungkin di bulan 5 itu sudah masuk pembahasan RKPD oleh pemerintah, pihak wali kota dan seluruh SKPD. Lalu kemudian di bulan 6 bulan Juni itu kita berharap KUA dan PPAS itu sudah masuk di DPR. Lalu kemudian kita jadwalkan untuk bisa kita membahas anggaran perubahan. Paling tidak kita di akhir bulan Juni apa Juli itu kita sudah bisa ketok palu perubahan. Biasanya di perubahan itu di bulan-bulan berapa? Ya kalau di masa-masa yang Iya, sudah yang tidak transisi. sebelum-sebelumnya kalau bukan selain masa transisi itu kita di bulan 8 bulan 9. Oh, oke. Ya, itu anggaran perubahan kita lakukan. Karena ini sekaitan dengan pemerintahan baru, saya kira kita harus mengakomodir apa menjadi visi dan misi serta langkah-langkah pengabdian daripada pemerintah baru yang kemudian kemarin menjadi janji-janji politik dari pemerintahan. Saya kira masyarakat, rakyat Kota Makassar hari ini menunggu, sehingga kami sebagai perwakilan dari masyarakat untuk bagaimana mempercepat perubahan ini agar supaya visi misi dan juga janji-janji politik dari pemerintahan baru ini bisa segera dilaksanakan. Ya, jadi seidealnya dengan melihat timeline penyesuaian anggaran tersebut untuk program-program yang masuk di pemerintahan baru ini bisa dilaksanakan di masa setelah perubahan begitu ya Pak Mesak? Iya, harusnya seperti gitu. Oke. Kenapa kita percepat? Kita menghargai pemerintahan baru karena mereka punya visi misi dan juga janji politik buat masyarakat. Ya. Saya kira itu harus segera diakomodir di dalam RPJMD dan juga di dalam anggaran perubahan. Ya, ya, oke. Dan saat ini dalam minggu ini dari DPRD akan melakukan reses ya Pak Mesak ya untuk kembali menyerap aspirasi masyarakat di dalam kurun waktu tertentu begitu. Iya. Apa yang nanti akan jadi target Pak dari Komisi C di masa reses ini? Ya, dalam seminggu ini Senin sampai Sabtu kita akan reses dan akan turun ke bawah karena ini merupakan perintah undang-undang untuk anggota DPR menyerap aspirasi, bertemu warga untuk mendengarkan curhatan ataupun aspirasi dari warga, masukan-masukan sekaitan dengan pemerintahan dan juga pembangunan di Kota Makassar. Konsen Komisi C saya kira itu masih tetap dalam infrastruktur jalan drainase, juga termasuk dengan walaupun ini di Komisi D leading sektornya terkait dengan pembangunan sekolah ataupun pelayanan-pelayanan kesehatan yang masih kurang memadai, saya kira itu juga menjadi penting untuk kita perhatikan karena pendidikan dan kesehatan itu adalah sebuah jalan kesejahteraan agar supaya kita betul-betul melayani masyarakat dengan baik.
Ya, nanti aspirasi-aspirasi yang sudah masuk ini selanjutnya setelah reses akan ditampung dan seperti apa nanti untuk tindak lanjutnya Pak Mesak? Iya, jadi ini eh, sebuah sinergitas di mana pemerintah kota lewat eh, program strategis dari pemerintah Mhm. kota melalui SKPD yang ada, Ya, yang kemudian kita akan integrasikan, kita combine dengan aspirasi atau temuan-temuan anggota DPR di mhm, lapangan, ya, di masyarakat mhm, lewat reses ini. ya, Jadi ada upaya-upaya aspirasi lewat button up, ya, ada lewat betul. top down. Ya, Gitu, ya. gitu. Dan nanti setelah reses itu ditindaklanjutnya di sesi apa lagi Pak Mesak? Itu hasil dari reses kita akan menyampaikan lewat rapat paripurna Hmm, hmm, untuk disampaikan hasil reses daripada anggota DPR lewat paripurna itu diserahkan kepada pemerintah kota ya. untuk dikombin lewat RKPD Hmm, hmm. sebelum masuk di KUA PPS di DPRD Kota Makassar untuk kita paripurnakan dan kita serahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Oh, oke. Seperti itu. Di Komisi C sendiri apakah ada upaya untuk membuat perwali terkait infrastruktur atau hal-hal lain apa Pak Mesak yang sedang dilakukan? Ya, kalau eh, perwali kan ranahnya dari pemerintah Pemerintah, iya, iya. pemerintah Perda ya, kota Perda. ya, Perda ya. Iya, Perda. Oh, Kalau Perda kemarin saya kira sudah tahun kemarin sudah ada eh, Perda bangunan gedung, mhm. kemudian RT RW. Saya Iya, kira itu juga menjadi acuan ke depan pemerintah mhm. dalam pembangunan ke depan. Oke, Karena RT RW ataupun RDTR itu menjadi bagaimana pemanfaatan ruang-ruang di Kota iya, Makassar itu benar. bisa ditata dengan baik. Iya, iya. Iya. Kalau dari hasil evaluasi untuk RDTR itu sendiri seperti apa implementasinya Pak Mesak di lapangan? Ya, memang kami melihat itu belum maksimal ya. Iya, RDTR itu rencana detail tata ruang kita itu mhm. belum sepenuhnya Iya, dipatuhi gitu. heeh. Itu yang membuat kemudian menjadi konsen kami bahwa mitra tata ruang, mitra dengan PU, lalu kemudian PTSP. Iya, Saya kira ini sebuah leading sektor yang harus berkolaborasi, iya. terintegrasi dan berkoordinasi untuk kemudian mematuhi Mhm. RDTR kita. Ya, Karena pembangunan kita itu tidak bisa asal-asalan. Gitu. ya. Itulah penyebab-penyebab kebanjiran, lalu kemudian tata lingkungan yang tidak baik. Mhm. Itu membuat kesemrautan pembangunan kota kalau kita tidak patuhi. Iya, Nah, di mana-mana kadang kafe, iya, warkop itu bisa tumbuh subur di mana-mana tanpa ada ruang pembatasan. iya, Padahal itu semua punya namanya rencana detail tata ruang. Itu secara detail di sini kawasan perkantoran, di sini iya. kawasan ekonomi, di sini kawasan dan yang lain-lain gitu. Ya, ya, idealnya seperti itu ya, Idealnya Pak seperti Mesak itu. ya. Apalagi Iya, Makassar jadi salah satu kota besar metropolitan di betul. Indonesia. Iya. Kalau tidak kacau ini nanti ke depan. Ya, sebenarnya kalau dari setiap pertemuan atau dengar pendapat begitu dengan para mitra dinas di tataran teknis sendiri, tantangannya untuk RDTR ini apa, Pak Mesak? Untuk implementasinya bisa lebih maksimal. Ya, memang tantangan kita di sisi pengawasan. Oke. Ya, pengawasan baik pengawasan internal dari tata ruang itu sendiri, Mhm. karena di dinas tata ruang itu ada bidang pengawasan. Ya, Kami juga sebagai anggota DPR itu karena menjadi tupoksi kami selain anggaran pembuatan Perda juga menjadi tupoksi kami adalah pengawasan oke. pada pemerintah. Mhm. Jadi ini perlu sinergitas antara Mhm. Ya, dinas dan ya. DPR untuk membangun sinergitas pengawasan yang lebih baik. Di RDTR itu tidak mengatur sanksi begitu ya, punishment jika ada bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan apa spesifikasi ataupun aturan lokasi yang sudah ditetapkan, ada Ya, kalau di punishmentnya. Perda itu setiap Perda penegakan Perda itu karena tugas dan fungsinya ada di Satpol PP, Ya, lalu kemudian
secara sanksi juga itu ada dituangkan. Hmm, Ya, ada dituangkan. Nah, jadi memang ada peringatan dulu, kemudian ada penindakan, iya, lalu ada sanksi. Di situ di skema dari Perda itu di bagian akhir bab akhir iya. biasanya itu sanksi itu ada dituangkan bahwa sanksi itu biasanya kan hanya sanksi Administratif. administrasi, Iya. sanksi ringan juga itu. Tidak sampai pada pembongkaran ya Pak Mesak ya? Iya, Belum ya, harusnya belum belum. harusnya. Iya, harusnya sampai pembongkaran ketika itu memang sudah melanggar. Iya, Oke, baik. Dan mestinya harus ada sosialisasi tentang RDTR itu sendiri kepada masyarakat ataupun pelaku usaha ya Pak Mesak iya, agar bisa paham betul ketika melakukan pengajuan izin membangun itu sudah tahu area-area mana yang memungkinkan untuk bisa dibangun ya Pak Mesak. iya. Jadi terkait dengan sosialisasi, selain dinas juga mensosialisasikan terkait hasil-hasil produk dari produk Perda, DPR juga, anggota dewan juga punya tugas dan fungsi itu sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Itu tugas sosialisasi terkait terhadap peraturan daerah oleh anggota DPR itu jelas, sehingga sosialisasi peraturan daerah, penyebar luasan eh, peraturan daerah di Kota Makassar itu anggota DPR itu punya apa namanya, ada program. Ya, itu yang namanya kita kadang biasa katakan bahwa sosialisasi sosper gitu. Sosial, Ya, itu yang kita sosialisasi perda. lakukan. Sosialisasi perda ya. Perda. Nah, disitulah tempatnya kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Oke, Iya, iya, iya. Nanti mungkin di reses ini akan lebih banyak menyerap aspirasi dari masyarakat ya, Pak Mesak. iya, Apa-apa saja yang mungkin sudah sesuai dengan yang menjadi target dari komisi, dari DPRD ataupun dari pemerintah itu nanti bisa didiskusikan ya pada saat iya. reses, Pak Mesak. Nah, hal lain di Komisi C di pembangunan ini ada kegiatan ataupun upaya untuk bisa lebih menertibkan pembangunan di Kota Makassar. Ini ada upaya untuk mungkin ada usulan, ada perda apa lagi nih Pak Mesa untuk sementara waktu. Iya, untuk di Komisi C ini Perda kita itu kemarin itu terkait dengan eh, perhubungan gitu. Perhubungan. Iya, karena itu juga tugas dan fungsi kita bagaimana pengaturan-pengaturan secara tertib bagian-bagian eh, membantu arus lalu lintas yang Oh, lebih baik. oke. Ya. Parkir termasuk di mitra Komisi C. Parkir di Komisi B. Oh, Komisi B Iya, ya. Komisi B. Oke, Dinas Perhubungan berarti ya. Perhubungan gitu. Perhubungan Iya. ya. Oke. Arus lalu lintas ini maksudnya untuk infrastrukturnya atau rekayasanya atau seperti apa? Rekayasa infrastruktur Oh, oke. juga dengan SDM-nya itu Hmm. menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan Oh, gitu. oke. Dari Komisi C melihatnya seperti apa, Pak? Hal-hal tersebut sehingga merasa perlu untuk memang harus ada penertiban yang lebih maksimal untuk bisa dituangkan di Perda. Iya, memang kami melihat bahwa eh, kesemrautan arus lalu lintas yang ada Iya. itu menjadi masalah juga di Kota Makassar. Dengan Perda ini juga kita boleh membantu eh, tugas dari apa namanya, kepolisian lalu lintas untuk bersama-sama membangun sinergitas dalam membangun eh, penggunaan jalan yang tertib gitu. Oke. Dan ini akan ditindaklanjuti di masa ini ya, Pak. Masa Iya, 5 tahun ini, lima ya, tahun ini ke depan ke ya depan. untuk Perda sendiri. Sebenarnya kalau masyarakat mengusulkan ada aturan-aturan terkait kebutuhan di masyarakat itu bisa saja langsung atau seperti apa, Pak Mesa? Iya, kalau masyarakat punya eh, gagasan, ide Iya, terkait iya, iya dengan benar. Kota Makassar, itu boleh masyarakat itu boleh melakukan koordinasi ke DPRD Kota Makassar ataupun ke leading sektor persoalan yang dimaksud, Iya. sehingga menjadi kalau lewat DPRD Kota Makassar itu akan menjadi perda inisiatif dari Kota Makassar, hasil dari masukan-masukan dari masyarakat. Itu kita biasa namanya inisiatif dari anggota dewan, perda inisiatif anggota dewan. Setelah melihat, mendengarkan apa yang menjadi ide dan gagasan dari masyarakat.
Oke. Hal itu dimungkinkan pada saat reses muncul ide-ide dan gagasan Dimungkinkan, tersebut sangat dimungkinkan. dimungkinkan. Oh, Karena reses itu menjadi bagian bagaimana masyarakat menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal yang diinginkan, iya, apalagi kalau itu merupakan hal yang baik iya. untuk kemudian ide dan gagasannya dikolaborasikan dengan Mm-mm. kebijakan-kebijakan pemerintah, saya kira itu hal yang baik, Oh, lebih bagus. oke. Jadi reses ini menjadi masa-masa yang penting juga ya, Pak, karena Betul selain ya. juga diatur di undang-undang ya untuk Iya. setiap anggota dewan ada masa ini reses kedua, sidang Reses kedua, kedua, sidang sidang kedua, kedua. sidang kedua. Ada berapa kali, Pak? 4 kali. Jadi setiap tahun kita ada Oh, 3 kali tiga reses kali ya. reses. Oke, ini menjadi bahan evaluasi nanti ya kan, Pak? Benar. Bahan Ah. evaluasi dan monitoring dari para anggota parlemen, bagaimana kerja-kerja dari pemerintah, apakah sudah tepat sasaran gitu Iya, distribusinya ya, ya Pak distribusikan Mesak. dan itu menjadi Iya. bagian dari tupoksi pengawasan kami Tupoksi sebagai anggota pengawasan dewan. sebagai anggota legislatif ya. Baik, Pak Mesak, terima kasih banyak untuk waktunya. Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada masyarakat ya, mungkin pesan-pesan ya dari Pak Mesak Raymond sendiri selaku anggota Komisi C, termasuk untuk hal-hal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Mohon bersabar mungkin Iya, ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin belum bisa terlaksana di periode ini, di masa anggaran ini, tentu dari parlemen akan mengupayakan ya penganggarannya di masa-masa yang akan datang. Mungkin seperti apa Pak Mesak, silakan. iya, baik. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa dengan setelah dilantiknya wali kota dan wakil wali kota yang baru, tentu masyarakat kita berharap boleh bersabar dengan apa yang menjadi janji-janji politik daripada pemerintahan, karena kita sementara mengatur eh, RPJMD daripada pemerintahan yang baru selama untuk 5 tahun ke depan, lalu kemudian anggaran perubahan untuk segera kita lakukan agar supaya bisa memasukkan program-program kegiatan dan juga janji-janji politik daripada eh, Pak Api dan Ibu Alia agar supaya dapat dilaksanakan oleh leading sector atau SKPD yang bersangkutan. Karena dengan ya saya kira sangat eh, kebutuhan masyarakat terkait dengan sampah gratis, kemudian pembayaran sampah gratis, kemudian juga seragam sekolah, itu menjadi program-program kegiatan kerakyatan yang sangat dinantikan gitu. Walaupun hari ini kondisinya memang ada syarat dan ketentuan, karena itu akan diatur secara teknis, karena tidak mungkin juga ya orang yang mampu lalu kemudian dia mau dibayarkan sampahnya. Ya, orang yang mampu lalu kemudian seragam sekolah anaknya mau disediakan oleh pemerintah. Saya kira tidak. Saya kira itu akan ada teknisnya yang akan disampaikan oleh pemerintah, karena biar bagaimanapun kita harus berdayakan, kita harus membantu masyarakat miskin ataupun orang yang tidak mampu, bukan orang yang mampu. Gitu. Seperti itu. Semoga ya. Dan hari ini eh, kita menantikan ide dan gagasan dari masyarakat, partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan-masukan Ya. sekaitan apapun itu dalam pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu kemudian kami anggota DPR dalam menjalankan tugas dan fungsi kami. Ah, Kami terbuka untuk itu. siap. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mesak Raymond Rantai Padang, anggota Komisi C DPRD Kota Makassar dari fraksi Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia ya, dari PDI Perjuangan ya. Baik, ya. Beliau sebelumnya sudah keliling komisi nih ya Iya, karena sudah sudah memasuki semua. periode Ya. ke berapa Pak Mesak? Periode ketiga. Ketiga, luar Ya, biasa ya. Jadi hampir 15 tahun ya. menjadi anggota parlemen menyuarakan aspirasi dan suara rakyat. Terima kasih Baik, ya ya. Pak Mesak untuk Makasih banyak. waktunya. Ya, Dan ya kita berjumpa lagi nanti di edisi Parlemen Update. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Mesak Raymond Rantai Padang ini bisa menambah
masukan untuk kita semuanya dan pergunakan waktu efektif ini di masa-masa reses untuk menyampaikan aspirasi Anda. Pak Mesak nanti akan turun nih dari beberapa dengan semua anggota parlemen ya Pak Iya, ya, semua. masing-masing ada titik-titiknya sendiri ya Iya, untuk sesuai dengan dapil masing-masing. sesuai Iya. dengan dapil masing-masing. Jadi nantikan ya untuk masa reses ini setiap perwakilan Anda akan mengunjungi tempat-tempat Anda dan sampaikan segala apapun yang ingin menjadi kebutuhan dan aspirasi kita semuanya. Sampai berjumpa lagi di edisi Parlemen Update berikutnya. Saya Silvana, wassalamualaikum.